Mungkin karena itu Pak Nixon suka belusukan ya, ke Ya. tempat terisolir, Ya. sampai nginap di tempat-tempat yang tidak ada lampu listrik begitu. Iya, itu memang sudah jiwa saya ya dari kecil saya suka melihat, perhatikan gitu ya, mengamati gitu. Dan saya harus memastikan sebenarnya kondisi desa itu seperti apa sih sebenarnya. Saya kan lahir di Borong-Borong ya, dekat kota itu ya, walaupun di kota itu dulu rusak semua jalan. Tapi katanya ada yang dekat ke surga gitu lah kira-kira. Tinggal satu perak lagi udah nyampe surga desa ini katanya. Saya harus pastikan itu. Maka waktu itu 2014 itu saya perintahkan itu bagaimana memerdekakan desa-desa terisolir dan sangat terisolir itu dan membuka areal ke perkebunan dan pertanian masyarakat itu ada begini. Saya panggil Kadis BU, coba dihitung dulu saya bilang. Kalau kita buka jalan ke desa terisolir, berapa kilo dia ke sana? Ada 7 kilo Pak Bupati. Oke. 1 kilo berapa kalau di pihak ketiga kan? Ya kurang lebih 100 juta, 150 juta. Oke, 100 juta. 7 kilo, berarti berapa itu? 700 juta. Waduh. Untuk bikin aspal aja kita udah nggak kuat. Belum lagi memerdekakan ini. Nah, coba dicek dulu berapa satu alat berat kita. Kalau kita beli alat berat berapa satu? Wah, sekian ratus juta, Pak. Coba kalau kita beli dulu sekian, berapa itu? Nah, jadi ini saya yang ya ilham dari Tuhan itulah yang mengajari berhikmat gitu ya. Karena saya selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya jabatan seperti ini tentu karena saya mampu mengerjakan. Maka dalam diskusi dengan beberapa kepala dinas, akhirnya kami ambil sebuah keputusan harus membeli alat berat. Waktu itu kita beli sekaligus ada 5 alat berat. Eskavator, dozer, beko itu. Tugasnya menuntaskan. Jadi total itu 12 miliar telah. Itu termasuk yang waktu membenahi Bandara Silangit juga? Iya, itulah. Tak tarik. Untung ada alat kita beli itu. Ya. Para sahabat Narasum perlu juga kami sampaikan, kalau Tapanuli Utara sekarang terkenal dengan Bandara Silangit, itu juga tidak lepas dari peran yang luar biasa dari Pak Nixon ini. Mungkin ada cerita yang Bapak mau sampaikan ke para sahabat Narasum tentang bagaimana dulu membenahi Bandara Silangit, yang dulu sebenarnya tidak bisa disinggahi Garuda ya, pesawat Garuda. Jadi memang waktu kita sama-sama wartawan lah dulu kan, kita sudah sering menulis itu kan, bahwa terlalu jauh sebenarnya medan itu untuk daerah Tapanuli. Padahal Tapanuli itu punya 7-8 jam perjalanan darat. Iya, padahal kita punya bandara, ada beberapa di situ perintis toh, ada Silangit, ada Pinang Sori, ada Sibisa. Nah, ini kenapa tidak ini? Memang saya mimpinya itu, karena setiap rapat ke Medan itu kan harus 8 jam saya di jalan. Ya kan? Nah, jadi waktu itu saya coba membuat kajian tentang bandara ini. Nah, ada 2 kajian. Kalau tidak salah ITB sama Sukovindo apa itu ya, lupa saya. Ada 3 bandara dikaji. Jadi ada Silangit, ada Pinang Sori, ada juga Sibisa. Dari kajian ini semua mengatakan Silangit yang visible. Nah, inilah saya coba usulkan kepada pemerintah pusat, ke presiden, termasuk juga kepada waktu itu Ibu Puan Maharani sebagai Menko PMK. Dan juga Bang Sukur Nababan waktu itu di Komisi 6, belum di Komisi 5. 2000 itu Bang Sukur masih di Komisi 5 2015 terakhir di sana. Akhirnya pindah 2016 ke Komisi 5 biar kita dapat beda rumah dan lain sebagainya, itu dia pindah ke Komisi 5. Jadi dulu Komisi 6. Begitu bandara selesai baru dia pindah. Nah, bandara ini dulu ini sempat di zaman Pak SBY, bandara ini mau dibuat jadi bandara komersil ditangani oleh AP2 zaman Pak SBY. Angkasa Pura itu sudah ada itu. Begitu saya bupati sudah ada anggarannya itu kurang lebih 400 juta atau berapa itu untuk memperluas landasan. Nah, saya waktu itu Pak TB itu juga inisiatornya itu. Almarhum TB Silalahi inisiator untuk jadi AP2. Dulu kan dia yang menangani itu kan Kementerian Perhubungan, perintis. Nah, di akhir jabatan SBY dan Pak TB itu masuk jadi AP2. Anggarannya sudah ada.
Tapi bulan 9 saya cek anggaran nggak ada lagi, ditarik. Nah, saya dengar itu AP2 mundur dan itu akan tetap dipegang oleh Kementerian Perhubungan. Ya. Akhirnya saya komunikasi dengan Bang Syukur. Bang, ini anggarannya hilang Bang untuk bandara ini. Karena Bang itu di Komisi 6 kan. Dicek semua. Saya juga jalan dengan kajian. Saya juga lapor silaturahmi ke Ibu Puan Maharani untuk mewujudkan ini tetap di AP2. Nah, saya itu sempat mengajak elemen masyarakat mau demo agar Bandara Silangit itu dipertahankan AP2. Karena AP2 itu kan komersil. Kalau perhubungan kan namanya perintis kan, seperti Sibisa itu kan perintis itu. Pinang Sore itu kan perintis. Jadi tidak berpikir bisnis. Tidak ada penumpang, tidak perlu ada penumpang atau apa itu nggak ada urusan gitu loh. Nah, terus juga panjang bandara dan lain sebagainya kan juga tidak menjadi acuan itu, tidak menjadi sebuah keharusan agar diminati oleh masyarakat. Itu membedakan kalau ditangani Kementerian Perhubungan dengan Angkasa Pura II. Jadi BUMN yang menangani jadinya toh AP2. Nah, akhirnya saya ditelepon oleh waktu itu masih Pak Budi Karya sebagai Menhub. Bukan, Direktur AP2. Oh, Direktur AP2 Angkasa Pura. Iya, Pak Budi Karya telepon saya karena Bang Syukur mungkin udah ngomong sama beliau. Beliau mengatakan, Pak Nixon, Pak Bupati, nggak usah demo-demo lah atau apa, itu tetap kami tangani Bandara Silangit. Nah udah habis itu, mungkin ada riak-riak di pusat ini. Akhirnya suatu ketika 2015 Pak Presiden datang ke Silangit, bawa rombongan menteri yang banyak gitu. Pak Jokowi ya? Iya, saya waktu itu Mas Pram panggil saya, dipanggil Pak Presiden. Saya langsung ditanya Pak Presiden, itu mana kajiannya? Coba saya lihat. Saya kasih, saya presentasi ya 1 menit lah. Akhirnya Presiden panggil semua menteri. Beliau mengatakan, saya minta ini yang kita buat jadi bandara internasional. Langsung ngomong gitu. Langsung diperintahkan oleh beliau sama Direktur Dirut Garuda. Bulan depan harus masuk pesawat Garuda. Nah, itu ya saya langsung sampaikan di media dan masyarakat. Dan kemudian ada yang lucu juga, 2 minggu kemudian saya ditelepon di AP2 itu ke Jakarta. Di sana beliau mengatakan kepada saya, Pak Nixon, Pak Bupati itu kita nggak bisa mendarat. Loh, apa-apaan nggak bisa mendarat, ini perintah Presiden, saya bilang. Wah, kami ini penerbangan komersil, Pak. Kalau sekali kami gagal, maka dunia internasional tidak akan percaya sama kami. Loh, saya bilang, nggak bisa Pak, ini perintah. Nanti saya menghadap Presiden. Sebenarnya dalam tanda kutip saya sudah mulai menduga-duga ada upaya menggagalkan biar jangan Silangit. Nah, ada satu saya masih ingat di situ, namanya Ibu Handayani, Direktur Komersil Garuda, menengahi perdebatan kami. Sampai ya gebrak meja juga itu. Ya. Ibu Handayani mau ngomong sama saya, dibuka mapnya, peta runway kita segala macam. Ibu Handayani ngomong, gimana Pak Dirut dan Pak Bupati? Persoalannya kan landasan Bapak ini landasan lama. Tebing Bapak terlalu tinggi. Jadi kalau kami mendarat di kami harus selalu mendarat di 09. Harus merem mendadak. Kalau bisa kami mendarat di 01. Paling miss di 05. Artinya itu karena tebing di bawah ini kan tinggi, 2 meter lebih itu. Iya. Jadi dia harus mendarat seperti ini. Jadi padahal landasan runway masih sangat pendek toh. Jadi ini diminta saya papas ini, tebing ini. 2 meter tingginya, panjang 25 meter, lebar 25 meter, panjang 75 meter. Saya langsung bilang saya setuju. Oke, saya bilang. Saya nggak tahu itu mau jadi apa tidak. Saya dikasih waktu 14 hari. Itu yang Bapak bilang 24 jam dikerjakan siang dan malam. 24 jam siang malam. Dan itu tidak ada APBN, tidak ada APBD.
Dari kantong pribadi, gotong royong dengan para kepala dinas. Dan ini tidak banyak media yang mengetahui ini kan? Iya Bang, waktu itu belum saya tidak berpikir pencitraan atau apa. Yang penting saya kerja, itu aja. Nah itulah dulu alat berat kita yang kita beli itu 7 kalau nggak salah. Saya tarik lagi semua dari desa. Kalau nggak ada kian itu, nggak mungkin selesai kita buat Bandar seperti sekarang ini. Mama pasti begitu yang saya sudah tanda tangan. Nggak mungkin bisa saya selesaikan itu 12 hari. Nggak mungkin. 12 dikasih waktu 14, selesai 12 hari. 12 hari. Oh itu ada cerita lagi di situ lah. Baru 3 hari kerja saya ke lapangan itu, yang selesai itu baru hanya mungkin 100 meter kali 100 meter. Jadi saya kan bukan sarjana teknik toh. Saya sarjana komunikasi. Nah, ternyata alat berat itu bekerja itu tidak seperti yang kita bayangkan. Udah gitu hari ketiga ada lumpur, kayak lumpur lapindo itu di tengah-tengah itu. Saya ingat betul saya ke sana. Alat berat kita tinggal kepalanya ini yang kelihatan. Narik ini 2 hari. Diambil lagi pinus toh. Pinus ditaruh agar ada dia tempat alat berat bisa begini-begini belalainya tuh. Ternyata pinus itu nggak kuat menahan alat berat. Ngambil apa itu? Kelapa, pohon kelapa dari tapteng kita. Ngambil pohon kelapa dari tapteng, nyarinya itu 1 hari. Begitu ya? Karena harus pohon kelapa itu dia kuat, dia nahan alat berat. Jadi perjuangan berat juga membuat Bandar Silangit itu seperti sekarang. Iya, 7 hari juga nggak kelihatan. Itu, wah ini kata Kadis PU ke saya, Pak Bupati nggak sanggup kita ini Pak. Ya terus gimana cara nih Kadis PU? Kalau nggak bisa kita papas ini Garuda nggak mendarat. Yang rugi kita, saya bilang. Akhirnya Pak Kadis PUPR minta ke saya, Pak Bupati bantulah Pak, teleponlah pengusaha-pengusaha di Tapuk ini, kata. Pengusaha apa? Ya ada beberapa pengusaha di Tapuk ini yang punya alat berat. Ya udah sini saya. Tapi Pak, dulu mereka nggak mendukung Bapak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya udah saya teleponi. Adalah waktu itu nyumbang alat berat 2 sama truk-truknya. Bekerja 9 hari, belum juga kelihatan. Masih seperempat lah ini. Nggak ada lagi cerita itu. Saya telepon Bupati Toba, dikirim alat berat itu 1. Bupati Humbang dikirim 1 alat berat. Siang malam bekerja. Tanggal 12 malam itu udah kayak pasar malam ini. Silangit itu kayak pasar malam. Kayak wah itu banyak LSM wartawan masuk ke dalam itu. Nanyain itu, wah apa ini? Anggarannya dari mana? Bla bla bla. Aduh, pusing juga kepala itu. Nah, akhirnya selesai lah itu tanggal 12 malam, saya fotoin terus kirim ke para menteri di Rut AP2 saya. Akhirnya tanggal 14 Garuda landing. Nah, setelah landing itu 2 minggu kemudian saya ditelepon. Manajer area apa itu ke Medan itu. Dan kemudian ke Jakarta meminta lockseat. Jadi mereka hanya sanggup membawa penumpang 75%. Alasannya tetap juga runway itu bisa ban mereka itu ya logika masuk. Tapi itulah. Jadi 25% itu harus kita bayar. Kalau dihitung itu kurang lebih 300 sampai 700 juta per bulan lah. Terus saya bilang, dari mana APBD saya ini bayar segini, saya bilang kan. Ya gini aja Pak Bupati, itu kan dulu kalian Susi Air. Kan itu para bupati tetangga yang buat lockseatnya. Cobalah Bapak hubungi para bupati tetanggamu Pak. Biar kalian itu gotong royong membayar ini 25%. Saya teleponi memang semua deal. Mereka mau ya bersedia? Mereka mau. Waktu itu mereka mau dalam telepon. Setelah di rumah dinas di Tarutung, habis makan malam itu, dari Garuda datang, para bupati datang, dari Tapteng hanya kadisnya, Tapsel kadisnya, Bupati Toba hadir, Bupati Samosir hadir, Bupati Humbang hadir. Situ. Selesai makan malam, Pak Darwin ya, Bupati Toba langsung ambil mic dia. Pak Nixon, dan Garuda yang kami hormati, kami belum bisa tanda tangan hari ini. Karena kami juga harus meminta persetujuan DPRD. Wah, aduh ini sudah mau gagal lagi nih. Step kedua nih kayak pikir saya tuh.
Akhirnya Garuda melipat mau perjanjian itu, saya bilang sini Pak, saya teken sendiri gitu. Saya teken itu, Pak. Saya teken untuk menanggulangi Loksit 25%. Wah, saya itu nggak mikir panjang lagi. Saya nggak mikir saya diinterpelasi DPRD. Saya nggak mikir saya di impeachment oleh DPRD. Saya nggak mikir panjang. Harus ada keberanian ya. Harus ada keberanian. Kadis PUPR juga ke saya itu, gimana Pak sama Kepala Badan Keuangan? Udah lagi nih, kalau memang harus kita tanggulangi, kita gotong royong lah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau nggak ada PBD Jadi Pak Nixon, orang Sumatera Utara ingat Bandara Silangit, ingat juga Pak Nixon ya. Ya, Itu yang biasa kita baca di media sosial. Mudah-mudahan.